Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sahabat Jikojar dimanapun saja Anda berada, Bang Salim menyapa kalian lagi. Sekian lama Bang Salim tidak menyapa kalian, dan alhamdulillah pada malam ini tepatnya jam 12 malam ya, Bang Salim akan memberikan kajian. Insya Allah kajian ini, pengajian ini akan berlangsung setiap jam 12 malam. Kita ngaji, saling membagi ilmu, berbagi ilmu ataupun pengalaman, tentunya di Jikojar Official dengan Bang Salim. Baik, Bang Salim sudah megang kitab. Nama kitabnya adalah Al-Mawa'izul Usfuriyah, karangan daripada Syekh Muhammad Abu Bakrin Al-Masyhur bi Usfuri ya. Ini kitab tentang hadis nabawi atau hadis arba'in ya. Arba'in minal ahadisin nabawi. Nah, insya Allah ini hadis ada 40 hadis, makanya dikatakan arba'in, ada 40 hadis. Dan insya Allah kita akan bahas satu persatu dari hadis pertama sampai hadis ke-40. Mudah-mudahan Bang Salim selalu bisa memberikan ilmu ataupun berbagi pengalaman di Jikojar Official. Baik, terlebih dahulu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pengarang daripada kitab ini, dan juga kita berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui para anbiya wal mursalin, syuhada dan sholihin. Mudah-mudahan dengan wasilah tersebut kita pun diberikan kemudahan ya. Kita minta sama Allah, tetapi kita banyak dosa. Kita akui kita banyak dosa, makin kita butuh wasilah, butuh bantuan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa gak kita langsung ke Allah? Bisa. Tapi kita ngacak diri. Kita banyak dosanya daripada banyak pahalanya. Alim enggak, soleh enggak, mutakin enggak, iman kadang-kadang. Nah, kita berwasilah, itulah fungsinya. Baik, kita berikan hadiah untuk pengarang kitab ini. Al-Fatihah ila hadrati Habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan hadrati Syekh Muhammad bin Abi Bakrin Al-Masyhur bi Usfuri wa ila hadratil Habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-mu'allifu wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Baik, Bang Salim akan bacakan dulu ya daripada hadis pertama dari kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah. Al-hadisul awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwalu an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna orang-orang yang pengasih, yarhamuhumur rahman
akan dikasihi Allah, yaitu Allah yang maha pengasih. Irhamu, maka kasihilah, man fil ardi, siapapun yang di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka engkau akan dikasihi yang di langit. Nah, maksudnya apa? Jadi hadis ini bicara tentang anjuran untuk mengasihi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjuran untuk saling mengasihi terhadap makhluk Allah yang di bumi. Nah, makhluk Allah, ingat, bukan hanya manusia. Semua alam semesta raya ini, langit, bumi, tumbuhan, pohon, gunung, hewan, semuanya adalah makhluk Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah yang dinamakan makhluk. Ya, sedangkan Allah adalah penciptanya. Nah, apa anjurannya tadi? Kita disuruh mengasihi makhluk Allah di bumi. Kalau kita sudah mengasihi makhluk Allah di bumi, maka Allah akan mengasihi kita. Ingat, kalau kita sudah mengasihi makhluk Allah di bumi, maka yang di langit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi kita. Jangan diartikan Allah ada di langit. Nah, ini bahasa, ya, kiasan saja. Tapi Allah akan mengasihi kita. Itu. Nah, lengkapnya kabar daripada ini semua, sempurnanya hadis ini, ada suatu hikayah. Hikayah itu cerita, di mana cerita itu dialami saat Sayyidina Umar bin Khattab. Saya bacakan lagi. Wa fi mawafiqati hadzal hadis hikayatun an Umar radhiyallahu taala anhu. Kana yamshi fi sakakil Madinah. Wa ra'a sabiyan kana fi yadihi usfurun wa kana yal'abu bihi. Nah, hikayahnya adalah ketika Sayyidina Umar berjalan di kota Madinah, Faro'a sobiyan, maka melihatlah siapa Umar, sobiyan akan anak kecil, kana fi yadihi usfurun, yang sambil memegang burung, wa kana yal'abu bihi, dan juga sambil memainkan burung itu, dimainkan di burungnya ini sama anak kecil. Nah, apa yang terjadi ketika Sayyidina Umar melihat ada anak kecil memegang burung lalu memainkan burung itu? Farahima Umar dzalikal usfur, maka Sayyidina Umar merasa kasihan akan burung tersebut. Nah, kasihan nih, Sayyidina Umar kasihan kepada burung itu. Farahim fastarahu, maka Sayyidina Umar pun membeli burung itu dari anak kecil, minas sobihi, dari anak kecil. Lalu setelah dibelinya, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar setelah itu? Fa'ataqahu, maka Sayyidina Umar pun melepaskan burung itu. Ingat, bukan dirampas, bukan diceramahin, tapi Sayyidina Umar itu setelah melihat burung yang dimainkan sama anak-anak itu, Sayyidina Umar membeli burung tersebut. Setelah dibelinya, lalu burung itu dilepaskan lagi oleh Sayyidina Umar. Mereka akhirnya pun burung tersebut bebas. Dia bisa terbang kemana saja. Tidak lagi dikurung, tidak lagi dimain-mainkan oleh manusia. Atas dasar kasihan itulah akhirnya Sayyidina Umar membelinya lalu melepaskan burung tersebut. Nah, lanjutannya adalah falamma tufiya Umar radhiyallahu taala anhu ra'ahul jumhur fil manam. Nah, ketika telah wafat Sayyidina Umar, ra'ahul jumhur, maka banyak orang melihatnya fil manam, dalam mimpi. Banyak orang-orang mimpi kala itu nih. Ketika Sayyidina Umar telah wafat, orang-orang bermimpi akan Sayyidina Umar, lalu menanyakan tentang keadaannya dalam kubur tersebut. Dalam mimpinya mereka bertanya, faqalu, mereka bertanya, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah perbuat atas dirimu wahai Umar? Qala, maka Sayyidina Umar pun berkata, menjawab, ghafaroli wa tajawaza anni. Allah, aku telah diampuni Allah. Allah telah mengampuni aku, wa tajawaz anni, dan
aku telah diampuni ataupun dimaafkan. Aku telah mendapatkan maaf dari Allah. Aku telah diampuni dari Allah. Nah, faqalu, maka berkata dalam mimpinya ini nih orang nih, dia berkata lagi, bi syai'in, dengan apa? Nah, dengan apa kau diampuni? Dengan apa kau dimaafkan? Bijudika au biadlika au bizuhdika. Bijudika, apakah dengan kedermawananmu? Au biadlika, apakah dengan keadilanmu? Au bizuhdika, atau dengan kezuhudanmu? Qala, maka Sayyidina Umar pun berkata, qala lamma wada'tumuni fil qabri, ketika engkau memasukkan aku, meletakkan aku di dalam kubur, wasatartumuni biturab, dan memendamkan aku dengan tanah, wataraktumuni wahidan, dan engkau meninggalkan aku sendiri, pada khola, maka datanglah alayya, atas diriku, malakani, dua malaikat muhibani yang gagah. Tuh, ketika Sayyidina Umar itu dikubur, nah kubur, lalu ditutupkannya dengan dipendam dengan tanah, lalu orang-orang meninggalkannya, si Sayyidina Umar pun sendirian. Pada kala, maka datang kepada Sayyidina Umar dua malaikat, malakani, dua malaikat muhibani yang gagah. Apa yang terjadi setelah malaikat itu datang? Toro akli, maka akalnya Sayyidina Umar pun itu akhirnya kacau, tidak lagi bisa berpikir jernih. Karena kedatangan dua malaikat itu, kaget saking gagahnya. Warta'adat mafasili, lalu gemetarlah persendian Sayyidina Umar. Karena kenapa? Min haibatihima, karena gagahnya dua malaikat itu, dia gemetar persendiannya. Nah, wa akhadhani, dan malaikat itu membawanya Sayyidina Umar. Wa ajlasani, dan mendudukinya. Wa roda ayas alani, ingin menanyakan kepada Sayyidina Umar. Malaikat datang, dibawanya, didudukinnya, lalu malaikat mau menanyakan akan Sayyidina Umar. Nah, lalu apa? Fasami'tu nida minal hatib. Lalu kata Umar, ketika baru malaikat ingin bertanya, lalu ku dengar suara. Apa yang didengar oleh Sayyidina Umar? Utruka abdi, tinggalkanlah hambaku ini. Wala tahu fahu, janganlah kau takut-takuti hambaku ini. Fa ini, sesungguhnya aku, kata suara itu, rahmatahu wa tajawazat anhu, sesungguhnya aku telah memberi rahmat kepadanya, mengampuninya dia, li'annahu, karena dia, rahima usfuron, telah berbuat mengasihi atau dia kasihan kepada usfur, pada burung tersebut. Nah, fid dunya, ketika di dunia. Lalu farhamathu fil uqba, maka Sayyidina Umar pun mendapatkan derajat yang mulia. Sayyidina Umar pun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab Sayyidina Umar merasa kasihan kepada burung itu, lalu burung itu dibelinya, lalu dilepaskannya. Walaupun miara burung boleh, walaupun kita miara burung, main burung itu boleh. Nah, atas dasar inilah, walaupun diperbolehkan, tapi Sayyidina Umar merasa kasihan kepada burung itu, lalu burung itu pun dibelinya dari anak kecil. Setelah dibelinya, lalu dilepaskan burung itu. Dan walhasil Sayyidina Umar pun mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah anjuran daripada kita harus memuliakan, harus mengasihi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di bumi. Kalau kita sudah mengasihi, maka Allah akan kasihan kepada kita, maka Allah akan mengasihi kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah makhluk yang di bumi, niscaya engkau akan dikasihi yang di langit. Yaitu mudah-mudahan pengajian perdana kita dalam kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah bisa menambah wawasan baru kalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi cerita hanya di Jikojar Official. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.